Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu khosyati qalbil insan. Insyaallah luar biasa kajian kita pada sore ini menerangkan tentang kekhususian hati manusia. Insyaallah. Jadi hewan itu ya punya daging seperti hati manusia itu. Orang mati ya punya daging seperti itu. Cuman nikmat khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk membedakan kemuliaan manusia dengan hewan-hewan yang lain atau makhluk lain adalah qalb atau jiwa yang ada di dalam daging sanubari tadi. Paham ya? Jadi manusia akan menjadi mulia melebihi malaikat atau sama setara dengan malaikat apabila bisa mengangkat jiwa tadi bersanding dengan malaikat muqarrabin di dekat Allah. Apabila manusia terus bersama Allah, mengangkat jiwanya terus dekat dengan malaikat muqarrabin, maka manusia tadi akan mulia, lebih mulia daripada malaikat. Tapi apabila manusia tadi dengan jiwanya yang mestinya bisa terangkat, kok malah jatuh sehingga menjadikan anggota badannya berserakan, keleleran, anggota badannya tidak karu-karuan, diseret, ditarik oleh syaitaniah, maka dia lebih hina daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. I'lam anna jumlata ma dzakarnahu qad an'amallahu bihi ala sairil hayawanat siwal adami. Lil hayawani asyahwatu wal ghadab wal khawasud dhahirah wal batinah aidon hatta inna syata taraddiba bi ainiha fata'lamu adawatahu bi qalbiha fatan harobu minhu fadzalika wal idrak al batin. Fal nadhkur ma yahtassu bi qalbun insan wali ajlihi azuma syarafuhu was ta'halal qurba minallahi ta'ala wa huwa raji'un ila ilmin wa iradatin. Ketahuilah bahwasanya seluruh apa yang telah saya tuturkan kemarin tentang perasaan, syahwat, keinginan, ghadab, bendu, murka, perasa panca indera yang dohir, perasa panca indera yang batin, itu semuanya oleh Allah juga diberikan kepada hewan-hewan yang lain selain manusia. Selain manusia. Jadi hewan-hewan juga punya syahwat, ingin makan, ingin berkumpul dengan lain jenis, punya marah, ingin menerkam, ingin memangsa, punya keinginan, baik keinginan besar yang berupa marah ataupun keinginan kecil yang berupa keinginan-keinginan seperti makan dan lain. Sehingga satu contoh, ada kambing ketika melihat harimau dengan matanya, berarti mata termasuk panca indera. Dia akan merasa dan melihat, pertama melihat, musuh saya ini, membahayakan saya ini. Jadi dari panca inderanya menjadikan masuk ke dalam perasaannya. Itu sama. Sehingga dia akan lari tunggang langgang meninggalkan harimau tadi. Fadzalika wal idrak al batin. Keinginan untuk lari, tangkapan dari pandangan mata menuju perasaan dalam, tahu kalau itu musuhnya, ini namanya idrak al batin. Kambing punya itu. Kambing punya, manusia punya. Itu musuh. Cuman itu tidak dibahas secara detail oleh Imam Ghazali karena itu hal-hal yang umum sifatnya. Fal nadhkur ma yahtassu bi qalbil insan. Imam Ghazali berkata, di sini saya akan menuturkan apa-apa yang dikhususkan di dalam hati manusia.
Yang mana dari kekhususiaan hati manusia tadi, manusia menjadi agung kemuliaannya. Manusia menjadi super mulia makhluk. Dan manusia menghaki atau layak untuk dekat kepada Allah. Inilah kekhususian manusia. Kalau kita tahu ini kekhususian manusia, mari kita maksimalkan. Mari kita fokuskan. Mari kita pakai dengan sebaik-baiknya. Karena ini memang khususiah manusia, ya, menjadikan mulia dan layak untuk bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apa itu? Raji' ila ilmin wa iradatin. Pertama yakni ilmu dan kehendak. Ilmu dan kehendak. Amal ilmu huwal ilmu bil umurid dunyawiyah wal ukhrawiyah wal haqa'iq al aqliyah. Adapun ilmu ialah ilmu atau pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat duniawiyah dan hal-hal yang bersifat ukhrawiyah dan hakikat-hakikat akli. Ini khosais, kekhususian manusia. Mari kita maksimalkan. Ini baik, ini jelek, oh ini menyelamatkan, ini mencelakakan, ini menjadikan orang disanjung, ini menjadikan orang jatuh. Makanya jangan kita sampai lepas dari ilmu ini. Ketahui dulu. Kalau tidak bisa mengetahui jangka panjang, mari kita ketahui jangka pendek. Efek daripada sesuatu yang akan kita lakukan. Paham ya? HP-HPan seumpama. Kita lihat ini manfaatnya apa? Efeknya apa, negatif apa positif? Kalau ada ilmunya mari lakukan. Kalau hanya tidak masalah-masalah yang tidak penting-penting, nah itu nanti tidak penting. Ingin kawin lagi seumpama, kita harus pakai ilmu. Ingin kawin lagi, walaupun menyenangkan, walaupun cantik, walaupun menggairahkan, harus. Bagaimana efeknya? Apakah positif atau banyak negatifnya? Kalau tidak bisa kita mengarahkan, baik yang istri tua maupun muda menuju Allah, malah akan menjadi pentang cerenang, akan menjadikan tempur terus, ya tidak usah, yang itu aja dijadikan istri dunia akhirat. Tapi kalau bisa menjadikan keduanya, ketiganya malah baik, seakan-akan malah menjadi tambah maslahat, dijadikan tambah berkah terus, semuanya bisa menuju kepada akhirat, ya wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kayaknya tidak sampai ke situ nanti. Paham ya? Jadi tahu urusan duniawiyah, tahu urusan ukhrawiyah, dan hakikat-hakikat. Oh ini hakikatnya begini, hakikatnya akliyah begini. Sholat itu hakikatnya menuju Allah. Rukuk itu hakikatnya ialah untuk belajar melihat ke bawah dalam urusan duniawiyah dan urusan kejadian manusia. Jangan melihat orang yang lebih kaya, tapi lihatlah orang yang lebih miskin. Jangan lihat orang yang lebih cantik, tapi lihatlah orang yang lebih jelek. Enak nanti. Itu hakikat-hakikat akliyah. Jangan melihat orang yang lebih apa sudah banyak, ini aja dinikmati. Masya Allah. Fa in hadhi umurun wara al mahsusat wala yusyarikuhu fihal khayawan balil ulum al kulliyah ad-daruriyah min khawasil aqli ityahkumul insan bi anna syakhsal wahid la yutasyawaru ayakuna fi makanin fi halatin wahid. Jadi ilmu
untuk mengetahui urusan-urusan duniawiyah, cara mengembangkan ekonomi, cara bermasyarakat, cara berumah tangga, berkeluarga yang baik, membedakan orang tua, membedakan anak kecil, urusan ukhrawiyah, supaya selamat mendekat kepada Allah, terus mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti jejak ulama-ulama salaf, ibadah dengan cara yang nikmat, mulai dari takbiratul ihram seakan-akan kita sudah ikrar dengan kebesaran Allahu Akbar. Kita betul-betul merasakan Masya Allah begitu besar anugerah Allah, yang mana dunia seisinya, langit, matahari, arasnya Allah, kursinya Allah, surga nerakanya Allah, itu semua hanya makhluk. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, Masya Allah. Itu hanya dimiliki oleh manusia. Paham ya? Hanya dimiliki oleh manusia. Tidak diserikati atau tidak dimiliki pula oleh hayawan. Dan semua tadi, ilmu-ilmu tadi itu di luar ranah panca indera, karena sudah masuk dalam ranah penemu, ranah ya ilmu sudah dalam ranah akal. Allah, kita melihat kebesaran Allah dengan rasa, dengan rasa. Bahkan ilmu-ilmu yang sifatnya kuli secara keseluruhan dan secara darurat dari khosyahnya akal. Jadi semuanya ilmu tadi itu sudah di luar ranah panca indera, tapi sudah masuk dalam ranah akal, sudah masuk dalam doruri, kekhususiahnya akal. Ya, akal itu sendiri ya kelihatan. Akal itu tidak ada di kepala, tapi di dalam rongga daging hati tadi. Ada akal, ada jiwa, ada kalb. Idyahkumul insan lah itu. Jadi nanti dengan ilmu orang bisa memberikan hukum secara darurat, secara daruri, secara spontanitas. Semua orang apabila normal akan menemukan pemikiran, akal. Satu orang tidak bisa dalam dua tempat dalam satu waktu. Itu namanya dan yang lain. Dan yang lain. Bon. Wa hadza hukmun minhu ala kulli syahsin wa ma'lumun annahu lam yudrik bil khasi ila ba'dil akhshas. Dan itu semua adalah hukum-hukum dari ilmu, hukum-hukum yang keluar dari ilmu semuanya. Dan ilmu atau wa annahu lam yudrik, dan manusia itu kalau di luar ilmu hanya mengandalkan panca indera hanya akan menemukan sebagian daripada totalitas manusia atau benda. Dengan tangan kita hanya menemukan, dengan mata kita hanya menemukan, dengan telinga kita hanya bisa mendengarkan itu. Tapi kalau dengan ilmu kita akan menemukan secara kulli, totalitas. Semakin banyak ilmu akan semakin lebar, semakin luas apa yang kita temukan. Kadang ada ilmu lahir, ada ilmu batin, ilmu yang berkaitan dengan duniawiyah, ilmu yang berkaitan dengan ukhrawiyah, ilmu yang bisa memandang kebesaran Allah, merasakan keberadaan Allah dalam setiap sesuatu. Itu namanya makrifat nanti sudah. Mudah-mudahan kita bisa, amin ya rabbal alamin. Intinya kalau kita bisa memanfaatkan akal, ilmu, perasa, kita bisa mengangkat jiwa kita bersanding dengan Allah, terus merasakan kebesaran Allah. Kita nikmat bersama Allah,
kita terus beribadah bersama Allah, dapat nikmat berupa kesenangan kita melihat Allah, dapat ujian atau musibah kita tetap bisa memandang Allah. Itulah hakikat kemuliaan manusia, bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.